Kan saya bilang kemarin, nah kita lihat aja kalau misalnya memang orang yang normal pasti bisa menjaga kulitnya dengan sehat. Ya itu mungkin salah satu jawabannya. Kalau saya cuma bisa komen glowing sebagai dokter ya. Medina Zen ya, dokternya juga sempat kemarin ada something gitu sama dia. Mungkin boleh diceritain sedikit seperti apa sih update-nya dari permasalahan dengan Medina? Ya kemarin itu sih karena kasus masalah laser ya, yang dia jualin ke aku ternyata itu masih leasing dianya. Jadi kayak bukan di over leasing, tapi dia udah leasing belum selesai dia jualin ke aku, yang harusnya nggak boleh. Tapi di sini aku sebenarnya totally udah nggak ada masalah lagi, which is mesinnya sudah dikembalikan dan uangku sudah dikembalikan full. Jadi aku juga udah nggak kenapa-kenapa lagi. Cuman ya memang menguras energi dan tenaga aja sih, kayak mikirin uang tersebut entah kemana gitu. Tapi itu kapan proses pengembaliannya itu dalam waktu kemarin apa? Lebih kurang pas 1 bulan. Oh, 1 bulan. Iya, pas 1 bulan. Jadi dia utus manajernya, GM-nya. Aku nggak tahu dia yang utus atau memang dari perusahaannya sendiri hubungi aku, dok kita mau ngambil balik mesin gitu ya. Jadi saya bilang nggak apa-apa, tapi dengan catatan kembalikan dulu duit saya full, saya akan kembalikan mesinnya atau mesinnya nggak saya utak-atik karena memang tidak bisa digunakan gitu. Jadi setelah uang ditransfer ke saya full, saya cek benar adanya, ya saya persilakan diambil mesinnya langsung pada hari itu juga. Oh gitu. Artinya dari pihak medinya nggak ada menghubungi dokter, di pihak medinya sendiri nih dok? Oh, bukan medianya sendiri ya, gitu. ini dari perusahaannya ya, perusahaannya dia gitu. Aku nggak tahu jelas posisinya di situ Medina masih sebagai siapa atau enggak. Yang jelas dia sempat naikin status atau dia atau perusahaannya bahwasanya dia bukan siapa-siapa lagi ya. I think ini dari perusahaannya sih gitu. Gitu. Dokter, mengenai kabar Medina sekarang, Aduh, apa nih? jujur ya ini kayaknya sosial media tuh lagi heboh banget gitu ya, semua dikait-kaitin. Jujur sih aku sih yakin ini udah keputusan yang paling benar oleh pihak yang terkait, which is kalau yang salah tidak boleh dibenarkan, yang benar juga nggak boleh disalahkan. Jadi semua udah sesuai dengan jalur dan I think memang ini sudah saatnya lah jalur hukum Indonesia ini ya ngasih ke kita lihat bahwasanya mereka benar adanya melakukan hal yang terbaik buat masyarakat gitu sih. Tapi sempat kaget nggak sih dok gitu, maksudnya tiba-tiba dia pakai baju orange gitu. Sebenarnya mostly sih nggak kaget jujur ya, karena sebenarnya cepat atau lambat yang namanya kasus sudah booming ya, apalagi sekarang netizen ini udah melebihi dari siapapun ya kalau menurut aku gitu ya. Dan yang jelas ini bukan 1 2 orang, ini udah banyak ya, memang harusnya ditegakkanlah hukum di Indonesia itu dengan baik dan benar gitu. Ya semoga aja dengan kejadian begini dia bisa sadar dan orang-orang yang terkena musibah gitu ya. Ya walaupun uangnya tidak bisa dikembalikan lagi dengan posisi dia yang sekarang, at least bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya. Jangan terlalu mudah percaya sama orang siapapun gitu ya. Tidak melihat latar belakangnya, mau dia kenal siapa, orang sekitarnya siapa, jangan pernah, karena itu benar-benar itu akan menjadi bumerang bagi kamu gitu sih. Dokter, ketika dokter bertemu dengan Medina, apakah mungkin bisa dilihat mungkin dari ciri-cirinya dia memang ada bipolar atau mungkin dari cara ngomongnya? Mengingat kan dia kemarin sempat di rumah sakit katanya, polisi tidak bisa menangkap karena dia gangguan jiwa gitu. Kalau aku sih sebagai dokter, I think bipolar tidak pernah mengarah ke sana ya. Maksudnya ini aku ngomong sebagai dokter ya, dengan basic ilmu kedokteran. Bipolar tidak pernah menipu ya. Jadi apapun yang dilakukan dia di rumah sakit atau apa, ya mungkin tuh harus di cross check ulang karena kan sampai sekarang tidak ada surat keterangan dokter, bahkan nama dokter yang merawatnya dia. Berarti ya kita bisa sama-sama tahu ya, itu mungkin dibalik itu semuanya ada kepentingan dia sendiri, yang lain-lain nggak tahu lah itu apa. Tetapi
aku dan kalian semuanya, orang-orang juga bisa melihat bahwasanya ini itu nggak ada hubungannya gitu sih gitu. Tapi kemarin kan sempat bilang katanya Mm-mm. polisi juga tidak bisa menangkap karena dia di sana gitu, Mm-mm, di rumah mm-mm. sakit jiwa Mm-mm, katanya. mm-mm. Tapi tiba-tiba dia dijemput paksa, melihat, mungkin dokter sudah melihat ya, mungkin. Glowing kan saya Iya. bilang kemarin. Nah, kita lihat aja kalau misalnya memang orang yang normal pasti bisa menjaga kulitnya dengan sehat. Ya itu mungkin salah satu jawabannya. Kalau saya cuma bisa komen glowing sebagai dokter ya, kulitnya sehat gitu ya. I think ya aku kayak speechless. Menurut aku glowing sekali, shiny, shimmering, splendid gitu sih. Yang Jadi lain bukan nih kayak orang sakit jiwa ya, I think enggak ya, I think enggak, karena kan kita juga mungkin dari bipolar center juga udah mengatakan bahwasanya memang bipolar itu tidak pernah menipu orang gitu ya. Ini kan hampir mostly semuanya yang melapor itu kan kena gitu ya, dan itu bukan hanya dari kalangan selebriti aja gitu ya, kalangan masyarakat biasa gitu. Jadi memang sangat disayangkan menurut aku dia seorang public figure yang sebenarnya kalau kita flashback 4 tahun yang lalu dia ini orang hebat gitu ya, yang nggak tahu apa penyebabnya, faktornya menyebabkan dia seperti hari ini ya. Semoga aja ini menjadi pelajaran berharga buat dia gitu sih. dokter. Maaf, apa bisa dibilang pura-pura? Eh, Kalau aku cuma bisa mengatakan kalau memang beneran sakit pasti akan betah ya, tapi ini kan nggak betah ya kalian bisa jawab sendiri lah itu. Toh dari kulitnya, skincare-nya kita bisa ngelihat ini benar-benar glowing sekali gitu ya. Aku nggak seglowing dia loh ini. Kalau kalian lihat di kamera, aku masih kalah jauh. Dia hebat sih. Aku cuma bisa bilang seperti itu. Oke. Dan alisnya juga dok ya? I think gini ya, segala sesuatu yang mau ditutupin seperti apapun, tetap kita bisa melihat aura orang ini tuh seperti apa ya. Mau kebohongan itu ditutupin, tetap kebenaran itu akan terlihat kok. Jadi itu sebenarnya nggak bisa dibohongi gitu. Makanya aku bilang sama kalian yang kameramen, kalian fokus ke mukanya gitu. Dok, tapi dengan ditangkapnya dia mungkin beberapa korban termasuk dokter ya, Mm-mm. juga korbannya Mm-mm. gimana sih? Ya sudah, memang ini emang udah Iya. jalan gitu. Dan bahkan kalau yang sudah melapor sih memang sudah menunggu ini timingnya ya gitu ya. Cuman mungkin ada beberapa kegeraman di orang-orang gitu. Sebenarnya duit mereka ini dikemanain gitu ya, sehingga nggak dibayar kembali. Kalau aku kan mungkin ya you know lah ya, udah dibayarin ya pasti aku nggak ada dendamnya, nggak ada apa-apanya lagi. I just let it flow. Aku cuma ngikuti beritanya, oh gini, karena which is kayaknya aku orang yang beruntung juga karena aku dibalikan full ya. Mungkin kalau aku nggak pegang barangnya aku juga nggak dikembalikan full, tapi ya disitulah aku bisa bersyukur sama Tuhan kalau aku masih disayang sama Tuhan gitu ya. Karena bukan masalah nominal harganya, tapi di sini itu keringat kita loh bekerja untuk mendapatkan uang tersebut dan tidak mudah gitu sih. Berapa dokter yang dikembalikan nominalnya? Pas 100 juta. Pas. Iya, Oh, gitu. Jadi yang aku berikan mungkin sebagai pinjaman Idul Fitri kemarin, aku dikembalikan full gitu sih, Mbak. Ada rencana buat menjenguk Medina Zain, dokter? Oh, tidak ada sama sekali karena saya harus stay di klinik ini kemarin kena tipu uangnya itu belum 1 bulan, Mbak, pas buka klinik saya. Jadi saya masih stay di klinik dulu, mempercantik orang-orang, bikin glowing kayak dia gitu. Oke. Ada pesan-pesan nggak buat Medina Zain, dokter? Hai Medina, I think kamu sudah berada di tempat yang terbaik di jalur hukum. Semoga ini menjadi pelajaran hidup. Jangan sia-siakan orang yang sebenarnya percaya sama kamu, nganggap kamu teman, nganggap kamu baik, tapi kamu di situ menyalahgunakan ya semuanya. Itu sangat disayangkan sekali karena kepercayaan orang itu susah didapatkan. Jadi I think ini sangat merugikan kamu sendiri sih. Ya semoga aja kedepannya kamu bisa menjadi orang yang lebih baik, berada di lingkungan yang baik, dan bisa bertobat. Itu aja sih. Oke, siap, cukup, dokter. Oke. Males banget ya, dok. Pasiennya kesini dok udah dibalikin. Aku tuh males
ini pokoknya pas udah dibalikin semua udah cukup aja yang kayak begini. Tapi jujur aja sih dekat sama dia lah, dia tuh nggak baik, ini gue kasih tahu gitu kan, jangan main-main gitu. Terus dia tidak baik banget seperti itu ya. Mungkin orang ada dasarnya udah nggak suka ya ikut-ikut aja, jujur masih positif thinking. Dan jujur aku masih merasa tapi udah aku udah cukup. Jadi mau siapapun yang